Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Omar dari strategiproperty.com. Oke, hari ini saya mau sharing 4 hal yang harus dilakukan oleh agent properti atau marketer properti supaya mendapatkan hasil yang optimal. Masuk yang pertama. Yang pertama adalah writing your goal. Teman-teman, tulis goalsnya teman-teman. Yang pertama, misalkan berapa target listing yang bisa didapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah berapa orang yang mau di follow up. Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Target closingnya mau berapa? Writing your goal, sekarang juga ambil pulpen, ambil kertas, tuliskan goalsnya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita punya arah, mau kemana kita melangkah. Jadi writing your goals penting banget, bikin sekarang juga. Oke, yang kedua adalah get motivation. Get motivation ini apa maksudnya? Yes, sebagai seorang sales atau sebagai seorang marketer, terkadang kita tuh mengalami satu situasi di mana kita kerja, kita tembak, kita di lapangan ya, kita berkarya, bekerja ada di lapangan, kemudian tiba-tiba kita down. Kenapa? Misalkan nggak closing, kemudian juga pokoknya banyak hal lah yang membuat akhirnya kita menjadi demotivasi. Nah, salah satu cara supaya kita keep motivated adalah yang pertama, teman-teman harus rajin baca. Salah satu kelemahan dari kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing yang terjun di lapangan adalah kita sedikit sekali membaca buku. Padahal dari membaca buku atau membaca majalah atau membaca artikel di online, setidaknya kita akan mendapatkan insight-insight atau informasi terbaru yang bisa membuat kita menemukan aha moment. Wah, aha gitu. Aha gitu. Artinya kita ketemu satu ide-ide yang oh ini gue belum pernah lakukan. Pas keren nih, saya bisa aplikasikan itu. Nah, itu dengan membaca kita bisa mendapatkan ide-ide yang menarik gitu loh. Terus yang berikutnya apa supaya kita get motivated? Get motivation. Yang berikutnya adalah tonton video di YouTube. Teman-teman, bule-bule di luar negeri itu banyak banget mereka sharing tentang tips-tips bagaimana jualan. Ya, semua banyak tuh, ada dari sisi online-nya, kemudian dari sisi offline-nya, bagaimana how to close the deal, terus bagaimana memfollow up. Banyak banget bertebaran yang ada di YouTube. Ya, walaupun berbahasa Inggris, tapi ya mau nggak mau ya, kita sekarang udah menghadapi era globalisasi, teman-teman harus bisa bahasa Inggris minimal. Ya kita mengertilah apa yang disampaikan di video-video YouTube tersebut gitu loh. Dan kalau nggak mau bahasa Inggris kan bisa subscribe di channel saya ini ya kan, di channelnya Bang Omar, di channelnya MZ Omar. Cari MZ Omar, langsung subscribe. Jadi begitu, tonton video. Terus yang berikutnya apa? Ikut seminar, investasiin, ikut workshop, investasikan uang atau dana untuk kita ikut minimal dalam 2 bulan itu sekali deh. Ada banyak kok sekarang bertebaran seminar-seminar atau workshop, ada yang mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, sampai yang jutaan juga ada. Pokoknya sesuaikan aja dengan budget yang teman-teman punya. Datang aja, duduk, dengerin. Kenapa begitu? Karena dengan kita datang gitu, kita akan mendapatkan ide-ide. Sama kayak kita membaca tadi, tiba-tiba ada letupan-letupan yang oh, ini belum pernah gue denger nih gitu loh, sesuatu yang baru nih gitu loh. Nah, dari situ walaupun misalkan kita datang ke seminar isinya itu aja gitu, paling tidak dengan kita mengulang-ulang materi yang pernah kita dapatkan, itu akan merefresh, dia akan mengembalikan motivasi kita sehingga kita bergerak lebih semangat, lebih passion gitu loh. Seperti itu, ikut seminar, ikut workshop. Terus yang berikutnya, supaya motivasi kita terjaga gitu ya, ikut komunitas. Sekarang banyak grup-grup ya, banyak sekali kumpulan-kumpulan ya, ada banyak lah. Sekarang ada TDA, ada apalah, ada strategi properti buat Omar gitu ya, ada YBP yang lainnya. Ikutin semuanya bagus ya. Banyakin temen, silaturahim. Karena dengan begitu kita ketemu orang nih, dia sharing tentang suksesnya. Wah, kita akan termotivasi, kita akan terinspirasi gitu. Jadi ikut komunitas, banyakin temen ya. Kita juga akan bangun komunitas ya di strategi properti. Kita mulai membangun komunitas walaupun belum sebesar yang lainnya, tapi kita akan bangun karena kepengennya kita akan banyak sharing di situ. Dengan sharing maka
motivasi teman-teman akan semakin naik. Nah, setelah get motivation, yang berikutnya adalah teman-teman harus massive action. Actionnya harus gila-gilaan. Ya, misalkan yang di online, sediain gambar 100 per unit properti. Upload di Instagram misalkan. Gitu. Bikin video 20 untuk satu properti misalkan. Upload di YouTube, upload di Facebook. Kemudian apa lagi? Iklan di minimal 10 marketplace. Massive action. Jadi jangan cuma action aja, jangan cuma ya bikin fotonya 5, kemudian update-nya juga males-malesan ya kan. Bikin video YouTube juga cuma 1, 2 gitu loh. Pokoknya hajar aja. Kenapa demikian? Kita berada di industri yang nilainya miliaran. Yang artinya walaupun kita misalkan berdasarkan komisi gitu ya, itu nilainya juga gede gitu loh. Misalkan kita jual rumah 2 miliar, 2,5%-nya kita bisa dapat 50 juta gitu loh. Artinya worth it banget kalau kita massive action, ya kan? Setiap hari kita berada di lapangan, ya kan? Kemudian membawa konsumen berlatih, ya kan? Kemudian teman-teman juga harus role play, bagaimana actionnya juga harus role play gitu, supaya nanti ketika ketemu konsumen kita udah lancar ngomongnya. Kemudian kita pelajarin polanya, gimana cara closingnya itu, kalau orangnya seperti ini gimana kita closingnya. Jadi dengan banyaknya action tadi kita akan mempelajari pola-pola suksesnya kita sendiri gitu. Jadi yang ketiga adalah massive action. Terus yang berikutnya apa? Yang keempat supaya teman-teman jadi agent yang luar biasa, dapatkan feedback. Nah, itu tadi fungsinya kita ketemu di komunitas segala macam. Nah, kita punya feedback. Nah, terutama nanti kalau teman-teman bisa punya mentor, bisa punya coach gitu loh. Sehingga nanti dalam actionnya teman-teman ada orang yang bisa memberikan feedback. Oh, lu kurangnya ini. Oh, seharusnya lu tambah ini. Oh, lu ternyata mesti belajar public speaking. Oh, ternyata lu harus belajar hypno selling misalkan, seperti itu. Jadi 4 hal itu tadi laksanakan. Semoga teman-teman makin jos jualannya. Kalau ada yang mau di-sharing, silakan sharing di bawah. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan tentunya umuman ada kejutan nanti, nggak berapa lama lagi saya akan rilis sebuah online course, tapi yang terkait dengan developer ya, untuk awal-awal ya. Saya akan bikin untuk yang developer, mini developer gitu ya. But untuk yang nextnya akan banyak sekali course-course yang akan saya buat teman-teman. Makanya tontonin terus, subscribe, dan tentunya share yang banyak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.